Bab 157, Beli Villa Giok. Itu perlu untuk memiliki tempat tinggal bagi pasangan untuk hidup bersama. Bagi sebagian wanita, itu adalah persyaratan penting bagi pasangan mereka untuk memiliki rumah. Di sisi lain, beberapa wanita tidak akan memaksa pasangannya untuk membeli rumah sendiri. Selama mereka jatuh cinta, mereka akan rela menyewa apartemen bersama dengan orang penting mereka. Jordan sebenarnya cenderung ke arah yang terakhir. Namun, Victoria sekarang adalah pacar Jordan, dan dia merasa bahwa dia harus membeli rumah yang bisa mereka tinggali setelah mereka menikah. Namun, harga perumahan di New York City terlalu tinggi karena merupakan kota tingkat pertama di mana biaya apartemen rata-rata mendekati $1 juta. Jordan tidak akan mampu membeli rumah di New York City seumur hidup ini jika dia hanya mengandalkan pekerjaannya sebagai kurir pengantar. Oleh karena itu, Jordan tidak tega memberikan pendapatnya terkait pembelian rumah. Putuskan sesukamu. Bergandengan tangan, keduanya kembali ke mobil dan mengenakan sabuk pengaman mereka. Oh, ngomong-ngomong, kenapa Pak Arnault menyebut tas dari LV, yang merupakan merek milik perusahaannya, Apple? Apakah ada semacam cerita di balik itu? Meskipun Tuan Arnault sudah tua, tidak mungkin dia tidak bisa mengenali mereknya sendiri, jadi dia jelas-jelas mengatakan itu adalah Apple dengan sengaja. Jordan menyalakan mobil dan tertawa. Nah, ketika saya masih kecil, dia sering datang untuk meminjam uang dari kakek saya, dan saat itu, sepertinya dia baru saja membeli merek Louis Vuitton. Dia memegang kemeja LV dan memberitahu saya bahwa itu dari LV. Dia juga meminta saya untuk membacakan nama lengkap Louis Vuitton. Saya sangat nakal, dan setiap kali dia bertanya kepada saya apa logonya, saya akan mengatakan Apple dan bukan LV. Petik 2. Victoria tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu senakal itu. Dia seharusnya benar-benar marah padamu, iya. Tidak, kata Jordan sambil mengemudi. Saat itu, Apple belum setenar sekarang. Kakek saya mengagumi Steve Jobs dan sering mengundangnya ke tempat kami untuk mengobrol. Setiap kali dia datang, dia akan membawakan saya dan saudara laki-laki saya beberapa hadiah, dan saya sangat menyukainya, jadi saya katakan mereknya adalah Apple. Petik 2. Victoria tercengang. Jordan bahkan pernah bertemu Steve Jobs, pendiri Apple. Jordan tersenyum dan berkata, tahun iPhone 4 diluncurkan, Arnault menginvestasikan banyak uang di Apple dan kemudian menerima pengembalian yang besar. Petik 2. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak selalu menyebut LV sebagai Apple ketika saya masih kecil, yang membuatnya memperhatikan perkembangan Apple, dia tidak akan menghasilkan banyak uang dari berinvestasi di Apple. Petik 2. Haha. Victoria tertawa, tidak menyangka akan ada kisah menarik antara Jordan dan dua raja bisnis itu. Dalam sekejap, suasana hati Victoria terangkat, tetapi ketika dia ingat Jordan telah diusir dari keluarganya, hatinya tenggelam lagi. Kalau saja Jordan tidak diusir. Tentu saja, Victoria tidak mengatakannya dengan lantang karena dia takut menyakiti Jordan. Namun, kebanyakan orang pasti ingin berkenalan dengan sosok bangsawan seperti pemilik LV dan Steve Jobs. Mereka menghabiskan sisa hari itu dengan melihat rumah-rumah di lingkungan paling mewah di mana harga rata-ratanya tidak kurang dari beberapa juta dolar. Namun, Victoria tampaknya tidak puas dengan salah satu dari mereka. Jordan, kamu dulu tinggal di sebuah villa di Orlando. Ayo pilih villa. Sebuah villa akan lebih nyaman untuk ditinggali, tetapi mereka harus menyewa pelayan. Tentu, sesukamu, kata Jordan. Victoria menggunakan ponselnya untuk memeriksa villa-villa di New York City, dan ada satu yang menarik perhatiannya begitu dia melihatnya. Jordan, ayo kita lihat villa Giok ini, oke. Saya suka namanya. Aku ingat ketika kita pertama kali bertemu, kamu bahkan memberi Diana gelang giok. Victoria berkata sambil tersenyum, tidak cemburu sama sekali. Jordan tidak berharap dia mengingat masalah ini. Setelah dia bercerai, Camden sama sekali tidak mengembalikan apapun ke Yordania. Namun, Jordan tidak mau menerima apapun dari mereka. Keduanya segera pergi ke Jade Villa, di mana mereka diterima oleh agen real estate. Pria muda berjas dengan hormat membawa pasangan itu ke sebuah villa yang akan dijual. Hai, saya Jack. Villa ini dibangun pada tahun 2000, dengan 5 kamar, 3 aula, dan 4 kamar mandi. Ini memiliki luas lantai lebih dari 300 meter persegi. Pemilik aslinya sedang terburu-buru untuk menjual tempat ini karena dia memesan sebuah rumah di Thompson One. Lihat,
Tempat ini telah diperaboti dengan baik. Pemilik aslinya adalah seorang desainer, jadi dia memiliki standar kualitas dan rasa yang tinggi. Jordan dan Victoria melihat sekeliling. Meskipun dekorasinya tidak sebagus Villa Jordan di Orlando, itu sangat unik. Jordan, apakah kamu menyukainya? Tanya Victoria. Jordan memperhatikan bahwa Victoria sepertinya menyukai tempat itu, jadi dia mengangguk dan berkata, "Ya, ini tempat yang sangat bagus." Petik 2. Victoria tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo beli tempat ini. Beri aku kartu identitasmu." Hah? Untuk apa Anda memerlukan kartu identitas saya? Jordan bingung. Victoria berkata, "Ini akan menjadi rumah baru kami. Aku ingin itu atas nama kita berdua." Jordan sangat tersentuh sehingga dia kehilangan kata-kata. Victoria membeli rumah dengan uangnya sendiri, namun dia akan menyertakan nama Jordan sebagai pemiliknya. Wanita materialistis dan tentara bayaran akan menyebut Victoria bodoh. Wanita seperti mereka berpikir bahwa mereka tidak boleh memasukkan nama pria lain sebagai pemilik jika dia tidak membayarnya. "Tidak, rumah itu dibeli olehmu. Anda tidak dapat memasukkan nama saya." Jordan membantah. Victoria mengambil inisiatif untuk merogoh saku Jordan. "Nah, sekarang kamu pacarku. Akan lebih tepat untuk menambahkan nama Anda sebagai pemilik rumah." Petik 2. Victoria mengambil kartu identitas Jordan dan kemudian berkata kepada Jack, "Kami membeli villa ini, dan kami akan membayar penuh." Petik 2. Sungguh wanita yang kaya. Butuh waktu kurang dari 20 menit sejak dia memasuki villa untuk melihatnya agar dia mengambil keputusan. Agen real estate, Jack, belum pernah melihat orang yang begitu tegas sebelumnya. Setelah membayar, Jordan berkata kepada Victoria, "Ini baru hari pertama kami di New York City. Apakah terlalu dini untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk sebuah villa?" Petik 2. Jordan merasa karena mereka baru saja tiba di New York City, mereka bisa tinggal di hotel selama beberapa hari atau menyewa tempat untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi Victoria untuk menghasilkan uang, dan dia sepenuhnya mandiri secara finansial dari keluarganya. Victoria berkata, "Sayang, kami datang ke New York City bukan untuk menderita. Kami dulunya adalah presiden dari perusahaan yang sebelumnya terdaftar. Kita tidak mungkin tinggal di ruang bawah tanah, kan? Jangan khawatir, Jordan, kamu mungkin tidak punya banyak uang, tapi aku punya. Kami pasti akan menjalani kehidupan yang baik di New York City juga." Jordan sangat tersentuh, dan dia bersumpah untuk membelikan Victoria sebuah villa yang lebih besar di masa depan untuk menebusnya. "Jordan, bisakah kita keluar dan membeli tempat tidur? Aku tidak suka tidur di ranjang bekas." Jordan mengangguk dan berkata, "Baiklah. Apakah Stella telah mentransfer $100.000 yang diberikan Jesse kepada Anda? Kami akan menggunakan uang itu untuk membeli tempat tidur." Victoria tertawa terbahak-bahak. "Haha, kamu jahat sekali. Dia menghabiskan uang itu untuk merayuku, tapi kau membelanjakannya untuk mendekorasi rumah baru kita. Dia akan menyesal saat mengetahuinya." Haha. Bab 158, bertemu Hailey lagi. Mereka mengobrol dan tertawa sambil meninggalkan villa mereka yang baru dibeli. Mereka kemudian pergi ke showroom Poltrona Frau di New York City. Poltrona Frau adalah merek furnitur Italia bergengsi yang mengkhususkan diri dalam pembuatan furnitur untuk keluarga kerajaan Italia seabad yang lalu. Itu juga bisa menjadi merek furnitur eksklusif untuk keluarga kerajaan Eropa dalam 100 tahun terakhir. Dekorasi Villa Victoria yang baru dibeli kebetulan bergaya Eropa. Selain itu, dia sangat ambisius dan ingin mengukir karirnya sendiri di New York City. Dia bercita-cita untuk menjadi ratu dunia bisnis, jadi ini adalah merek yang sempurna untuknya, yang dipilih secara pribadi oleh Jordan. Kisaran harga tempat tidur yang diproduksi oleh merek ini adalah dari ribuan hingga puluhan ribu dolar, dan semuanya sangat nyaman. Sebelum datang, Jordan sudah menelepon showroom untuk membuat janji menonton terlebih dahulu. Seorang asisten penjualan yang cantik keluar untuk menerima mereka ketika mereka tiba. "Ten, dan Nyonya Stelle, tolong lihat tempat tidur ini. Ini dirancang secara pribadi oleh Mer Roberto Lazzaroni dan dibuat dengan kulit frau pilihan yang indah. Anda dapat memutuskan warna sesuka Anda, dan kepala tempat tidur persegi panjang juga dapat disesuaikan. Ada berbagai ukuran untuk dipilih. Kami sedang mengadakan promosi sekarang. Ini akan seharga $15.000. Petik 2. Jordan melihat dan berpikir desain tempat tidur itu agak indah.
Meskipun sedikit boros menghabiskan begitu banyak uang di tempat tidur, itu akan dibayar untuk menggunakan uang Jessie, jadi mereka tidak perlu merasa terjepit. Jordan duduk di atasnya dan mencoba merasakannya sedikit. Ini cukup nyaman. Apakah Anda ingin berbaring dan mencobanya? Victoria melipat tangannya dan berdiri di samping dengan senyum bahagia. Tidak apa-apa, selama kamu menyukainya. Victoria adalah seorang wanita berusia 30 tahun, bukan seorang remaja. Jika dia masih remaja, dia pasti akan langsung melompat ke tempat tidur saat berbelanja. Namun, dia cukup elegan untuk tidak melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Karena Victoria tidak mau mencoba ranjang, Jordan malah melakukan tindakan kekanak-kanakan ini. Jordan duduk di tempat tidur dan merasakan kelembutan kasur sebelum berkata, kasur ini cukup nyaman. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Tidak tahu malu. Pasangan berzinah. Kemarahan segera muncul di wajah Victoria, dan Jordan menoleh untuk melihatnya. Keduanya kaget. Ternyata Hailey dan Chaiden. Jordan tidak menyangka akan bertemu Hailey lagi di New York City. Hailey mengenakan rok putih yang dihiasi banyak mutiara perak. Dia masih tampak halus seperti biasanya. Gelang dan anting-antingnya tidak diragukan lagi menonjolkan auranya sebagai wanita kaya dan cantik. Jordan memperhatikan bahwa Hailey mengenakan cincin di jarinya, yang bukan cincin yang sama dengan yang diberikan Jordan padanya. Itu berarti Hailey telah menyetujui lamaran pernikahan Chaiden. Dia masih cantik seperti dulu. Jordan terpesona. Dia kagum bahwa benjolan bayinya masih belum muncul, dan dia tampak seperti gadis muda lainnya. Jika ini adalah pertama kalinya Jordan bertemu Hailey dan jika dia tidak tahu semua hal yang telah dilakukan Hailey di masa lalu, dia mungkin masih akan jatuh cinta padanya. Jordan turun dari tempat tidur dan bertanya, mengapa kamu di New York City? Jordan mengira Hailey akan tinggal di Orlando untuk merawat kehamilannya sampai waktunya melahirkan. Bagaimanapun, ibunya akan merawatnya di Orlando. Chaiden sama terkejutnya dengan Jordan dan Victoria. Jordan adalah tersangka terbesar dari insiden yang menyebabkan kemandulannya yang tiba-tiba. Chaiden juga menganggap Jordan sebagai pelakunya. Namun, tidak peduli apa, tidak akan ada perubahan dalam rencana jahatnya. Hah, Jordan, aku tidak menyangka kamu datang ke New York City, nak. Petik 2. Chaiden tersenyum. Ini adalah wilayahnya, jadi tentu saja, dia tidak takut pada Jordan. Jordan berkata dengan senyum menghina, mengapa saya tidak berani datang? Petik 2. Chaiden berpunuk dengan dingin. Dia bukan tipe orang yang suka mengeluarkan ancaman keras. Berapa harga tempat tidur itu? Dia bertanya kepada asisten toko yang cantik ketika Jordan berjalan menuju tempat tidur yang telah dia tuju. Asisten toko berkata, $15.000. Chaiden tersenyum dan berkata, wow, Jordan, kamu sudah bangkrut, dan kamu masih terlalu boros untuk menghabiskan $15.000 untuk tempat tidur. Petik 2. Victoria berkata, Yordania mungkin tidak punya uang, tapi saya punya. Kita bisa menjadi luar biasa seperti yang kita inginkan. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Petik 2. Chaiden memandang Victoria dengan jijik, pecundang, kamu juga telah mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation, bukan? Kalian berdua sekarang menganggur. Petik 2. Setelah itu, Chaiden berkata kepada asisten penjualan, berapa banyak tempat tidur yang ada? Asisten penjualan berkata, hanya ada satu tempat tidur. Jika Anda ingin memilikinya juga, Anda harus membuat pesanan, yang akan memakan waktu seminggu untuk tiba. Petik 2. Chaiden membentak dengan marah, siapa yang punya waktu untuk menunggu seminggu? Tanda tanya tanda seru. Saya memilih tempat tidur ini untuk rumah pernikahan saya. Saya akan membeli tempat tidur ini seharga $75.000. Asisten penjualan ditempatkan di suatu tempat. Jordan tersenyum dan berkata, karena seseorang bersedia membayar 5 kali lipat dari harga aslinya, biarkan dia memilikinya. Bagaimanapun, kami tidak bertekad untuk mendapatkan yang ini. Petik 2. Jordan dan Victoria baru saja mulai berbelanja, dan mereka masih akan terus berbelanja untuk beberapa lama lagi. Pada saat ini, Hailey datang, menarik Chaiden ke samping, dan berkata, Hubi, jangan ambil tempat tidur ini. Jordan sudah duduk di atasnya, jadi sekarang kotor. Chaiden tertawa dan berkata, iya, sekarang kotor. Chaiden baru saja menyebut dia dan Victoria sebagai pasangan yang berzinah, dan sekarang, mereka mengatakan bahwa Jordan telah mengotori tempat tidur.
Dia tidak bisa mentolerirnya lagi. Jordan menanyai Hailey, apa maksudmu dengan itu? Bagaimana saya kotor? Petik 2. Hailey juga menjadi marah. Beraninya kau berani menanyakan pertanyaan itu. Tanda tanya tanda seru. Anda berselingkuh dan berhubungan dengan sepupu saya. Kurang dari seminggu kemudian, kamu mencampakkannya dan berhubungan dengan Victoria. Aku yakin kau dan Victoria Clarke sudah lama mulai bertemu di kantor 2 bulan lalu. Itu menjelaskan mengapa Anda pulang terlambat dari kantor setiap hari. Apakah kamu sudah berhubungan di kantor? Petik 2. Anda. Jordan sangat marah. Pelacur ini jelas-jelas bersalah, dan dialah yang berselingkuh di luar nikah. Petik 2. Beraninya dia menyebutku kotor dan mencoreng Victoria dan aku. Jordan berkata, Victoria dan aku tidak bersalah. Kami bertemu satu sama lain hanya setelah perceraian kami. Petik 2. Chaiden Husely dan kamu adalah orang-orang tak tahu malu yang berkumpul saat kamu masih menikah denganku. Chaiden mengarahkan jarinya ke Jordan. Sebaiknya kau perhatikan kata-katamu. Ini kota New York. Victoria berkata, jadi bagaimana jika itu New York City? Ini tidak seperti Anda yang memutuskan di sini. Petik 2. Asisten penjualan yang cantik tercengang, dan dia dengan cepat berdiri di antara mereka untuk menengahi konflik. Tuan dan Nyonya, jangan impulsif. Mari kita bicarakan semuanya dengan tenang. Petik 2. Mereka berempat adalah tokoh masyarakat kelas atas dan berdebat di toko furnitur akan membuat mereka tampak seperti wanita tua kecil yang sedang tawar-menawar di pasar. Dengan demikian, mereka semua terdiam juga. Victoria berkata, Nona, kami akan membeli tempat tidur ini. Aku bisa membayarnya sekarang. Karena Hailey tidak menginginkan tempat tidur, Victoria berpikir mereka harus segera membayar dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin terus berdebat dengan mereka di sini. Si pramuniaga cantik itu berkata, baik, Bu, di mana Anda tinggal? Saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan tempat tidur kepada Anda. Petik 2. Victoria berkata, kami tinggal di Jade Villas. Mendengar ini, Chaiden dan Hailey, yang sudah pergi, berjalan ke arah mereka lagi. Chaiden bertanya dengan ekspresi heran, kalian tinggal di Jade Villas. Kenapa?